Gitu. Dulu Pak, saya waktu kuliah, kebetulan saya kuliah di SMA, saya itu di SMA Yohanes, SMA Katolik. Kuliahnya sama, saya di Universitas Kristen juga Satya Wacana. Nah, di sana saya pernah juga hampir mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rejeki, sering dipanggil dengan Bibi. Usia saya 38 tahun. Asli saya Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bu, asal mulai Bu tertarik kepada Islam itu seperti apa? Kalau tentang Islam ini, kebetulan saya karena diangkat orang menjadi anak, jadi kedua orang tua saya itu Chinese. Ibu saya itu meninggal melahirkan saya. Kami ada 13 bersaudara, saya anak yang terakhir. Dari 13 bersaudara itu kami ada 3 yang diambil orang. 2 abang saya itu tetap orang Chinese yang mengasuh. Saya diambil, ibu angkat saya itu keturunan Jawa. Nah, setelah diangkat gitu kan, apakah Bu Sri ini, Sri ya siapa namanya? Sri Rejeki. Sri Rejeki. Setelah diangkat menjadi anak asuh, apakah di keluarga yang mengangkat itu agamanya kuat, Bu? Atau gimana? Atau agamanya kuat, ataukah dia ibu langsung masuk Islam, atau gimana, hanya ikut-ikutan aja gitu? Ya, saya secara otomatis kan ikut agama keluarga yang mengasuh, Pak. Ya. Dan kebetulan keluarga yang mengasuh saya tuh tidak bisa dikatakan Islam yang fanatik. Jadi mereka lebih ke demokrasi gitu, Pak. Tapi saya di dalam pengasuhan di keluarga angkat saya itu, saya diajarkan tentang mengaji, tentang sholat. Cuman saat saya belajar mengaji itu tidak bisa masuk gitu, Pak. Saya mengalami kesulitan. Jadi dari saya pergi ke tempat mengaji, guru mengaji, karena waktu zaman kecil saya tuh kalau mengaji itu, Pak, nggak bisa tuh, masih pakai rotan tuh, Pak. Nah, jadi masih pakai rotan. Karena saya lama nangkapnya di rotan tuh, saya takut. Saya takut, jadi nggak mau kembali mengaji. Pindah lagi ke guru ngaji, ternyata metodenya sama. Ibarat kata masih pakai hukuman. Kadang kalau nggak bisa disuruh ngambil air, disuruh pokoknya bersih-bersih lah. Ibarat kata pasti ada hukumannya saat tidak lancar untuk mengaji. Jadi saya ngerasa takut untuk belajar mengaji di guru ngaji. Akhirnya orang tua saya mencari cara lain supaya saya tetap mau belajar mengaji, yaitu dengan didatangkan guru ngaji dari luar ke rumah. Tapi juga sama, saya cuma mengikuti guru ngaji bilang apa, saya ikut. Tapi saat guru ngaji suruh saya baca sendiri, saya tidak bisa. Akhirnya ya tidak mengaji, sampai tumbuh dewasa itu tidak mengaji, Pak. Sampai pada akhirnya saya umur 24 tahun menikah. Alhamdulillah mendapat suami yang bisa membimbing, yang bisa mengarahkan saya, ibarat kata untuk bisa belajar lagi, Pak. Nikah nih, Bu, setelah nikah, apakah kemantapan Islam Ibu itu sudah oke, sudah mantap gitu, atau justru pada saat nikah justru tidak ada bimbingan gitu? Dulu, Pak, saya waktu kuliah, kebetulan saya kuliah di SMA, saya itu di SMA Yohanes, SMA Katolik. Kuliahnya sama, saya di Universitas Kristen juga Satya Wacana. Nah, di sana saya pernah juga hampir mau
mau masuk ke agama itu Kristen Protestan. Karena memang pergaulan saya di lingkungan kos saya itu rata-rata dari daerah timur ya Pak ya, NTT, dari Sulawesi segala macam. Berapa kali saya nyoba untuk ikut acara ibadah mereka tuh, tapi malah saya ngerasa kok gini gitu, merasa menolak gitu. Kayaknya saya nggak cocok gitu Pak. Akhirnya pernah juga saya utarakan ke orang tua saya saat menelpon ke kampung. Saya mengutarakan keinginan saya untuk pindah agama, dan orang tua saya pun orang tua asuh saya tidak menekan, beliau cuma mengatakan kalau saya pindah agama di luar Islam berarti amal ibadah saya, budi bakti saya, balas budi saya kepada orang tua itu cukup sampai di dunia. Pada saat orang tua saya nanti meninggal, saya putus amal ibadah saya. Jadi itu yang membuat hati saya tuh menjadi rem untuk saya, karena saya merasa berterima kasih telah dibesarkan, telah disekolahkan sama orang tua saya. Nah, karena tadi kan mau tertarik dengan agama non Kristen tuh. Nah, tapi setelah ibu sadar, sudah dinasihati oleh orang tua asuh, terus akhirnya tidak jadi ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih kuat terhadap agama Islam. Jodoh pun memang Islam, dan kebetulan agamanya tuh bisa dikatakan lebih dari kita lah, dari saya lah gitu. Jadi memang banyak dapat bimbingan arahan itu dari suami. Alhamdulillah Bu Sri. Alhamdulillah, karena dorongan dari suami, motivasi suami, saya ada keinginan untuk belajar lagi Pak. Untuk bisa memperbaiki diri lah, setidaknya menjadi Islam yang walaupun bukan Islam yang ibarat sempurna, tapi setidaknya saya bisa benar sholatnya, bersucinya, dan saya bisa baca huruf Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang ini kan lagi Bu Sri ini mengikuti pelatihan cara cepat baca Al-Quran. Ya, itu memang betul-betul dari hati yang paling dalam. Bu Sri ini pengen sekali gitu bisa baca Al-Qurannya. Iya, memang saya mencari Pak selama ini. Dan selama menikah pun saya mencoba beberapa kali masuk perkumpulan mengaji, dan karena perkumpulan mengajinya itu ibu-ibunya tuh udah pintar semua baca Al-Qurannya, saya sendiri yang belum kenal akhirnya minder ada, tapi saya tidak malu Pak, saya tetap ikut. Cuman yang membimbing saya ini itu saya rasa terlalu lama, kapan saya bisa bisa mengertinya gitu Pak. Jadi saya putuskan untuk yaudah saya sambil belajar di rumah, sambil lihat-lihat YouTube juga. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri atas berbagi cerita tentang bagaimana cara memeluk Islam yang benar gitu ya. Jadi di usia Bu Sri rezeki ini yang sudah 38 mau nyambut ke 40. Nah, tapi dengan semangatnya Bu Sri menuntut agama Islam, semoga Allah mengampuni segala dosa Bu Sri. Bu Sri dipermudahkan untuk mengaji, menghafal Al-Quran, dan beribadah secara Islam secara baik. Ya, assalamualaikum Bu Sri.